Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pehaba Syedara. Kembali hadir bersama Anda dalam Berita Aceh. Saya, Akbar Hazana. Rangkaian berita aktual, tajam, dan terpercaya akan kami hadirkan untuk Anda. Dan berikut 3 berita utama pagi ini. Sebanyak 393 jamaah calon haji embarkasi Aceh mulai diberangkatkan melalui Bandara Sultan Iskandar Muda Aceh Besar. Diduga disalahgunakan, sejumlah panti pijat dirazia petugas gabungan Satpol PPWH dan BNN Kota Banda Aceh. Kasus demam berdarah denggi di Kabupaten Aceh Singkil meningkat, fogging digalakkan di sejumlah tempat. Embarkasi Haji Aceh mulai memberangkatkan para jamaah calon haji JCH ke Arab Saudi. Sebanyak 393 jamaah calon haji JCH yang tergabung dalam kelompok terbang Kloter 1 diberangkatkan melalui Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda SIM Aceh Besar pada Minggu pagi. Pesawat yang membawa para JCH asal Kota Banda Aceh meninggalkan landasan pacu Bandara SIM pukul setengah 8 pagi waktu setempat. Para tamu Allah dijadwalkan tiba di Bandara King Abdul Aziz Jeddah, Arab Saudi pada pukul setengah 12 siang waktu Arab Saudi atau pukul setengah 5 sore waktu Indonesia Barat. Jumlah jamaah haji asal Kota Banda Aceh kloter pertama 393 orang didampingi beberapa petugas. Alhamdulillah, kloter pertama embarkasi Aceh, insya Allah hari ini seluruh jemaah dengan petugas lengkap. Jadi walaupun kemarin sempat dirawat, tapi alhamdulillah tadi malam semua sudah sehat dan bisa diberangkatkan pagi ini. Insya Allah jam 7.25 tepat waktu akan terbang menuju Arab Saudi, yaitu turunnya di Jeddah King Abdul Aziz. Semua jamaah dalam kondisi sehat. Sebelumnya mereka diberangkatkan dari asrama haji embarkasi Aceh. Setiba di Bandara Internasional SIM, jemaah turun dari bus dan langsung naik ke pesawat dengan bantuan petugas. Petugas juga mempersiapkan ambulans, sejumlah kursi roda untuk jemaah yang memiliki resiko tinggi. Pemberangkatan jemaah calon haji embarkasi Aceh akan berlangsung hingga 30 Mei 2025 mendatang. Sementara total jemaah calon haji asal Serambi Mekah mencapai 4.447 jemaah termasuk petugas haji. Sabtu lalu, 393 jamaah asal Banda Aceh masuk asrama haji embarkasi Aceh. Jamaah asal ibu kota provinsi Aceh tersebut terdiri dari 166 jamaah laki-laki dan 227 jamaah perempuan. Di antaranya jamaah haji itu ada jamaah tertua bernama Sa'diah, 89 tahun, dan termuda Syakila Salvadora, 20 tahun. Mereka dilepas langsung oleh Kepala Badan Penyelenggara Haji RI di Asrama Haji Banda Aceh. Mufti Tamrin melaporkan dari Banda Aceh. Kota jemaah haji untuk Provinsi Aceh tahun 2026 bertambah. Badan Penyelenggara Haji Republik Indonesia BPHRI menyanggupi permintaan pemerintah Aceh untuk menambah kuota haji asal Serambi Mekah pada musim haji tahun depan. Pemerintah Aceh sebelumnya meminta tambahan kuota 1.000 jemaah untuk setiap musim haji. Namun BPHRI hanya bisa mengusahakan 500 jemaah yang mulai berlaku tahun depan. Permintaan itu berdasarkan pada jumlah penduduk Aceh saat ini yang mencapai 5,5 juta jiwa. Sehingga jumlah calon jemaah haji Aceh diharapkan bisa mencapai 5,5 ribu orang.
Penambahan 500 kota jamaah haji sebelumnya sebesar 4.378 jamaah ini sudah sangat membantu mengurangi durasi masa tunggu. Pasalnya calon jamaah haji Provinsi Ujung Sumatera ini harus menunggu puluhan tahun untuk bisa berangkat ke Tanah Suci. Gubernur juga minta penambahan. Insya Allah ini Pak Puji ini Deputi Dalam Negeri yang urusannya termasuk urusan kuota. Insya Allah lah. Mungkin kalau permintaan 1.000 terlalu besar, mungkin ya nggak sampai 1.000 lah mungkin ya. Tapi insya Allah ada penambahan. Insya Allah penambahan. Sekarang ini memang hitungannya jumlah penduduk, tapi angkanya angka yang dulu. Semuanya sama. Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat itu masih memakai angka yang dulu. Jadi kalau pakai angka sekarang mungkin pembagiannya agak lebih rumit lagi. Ada dua kemungkinan, perhitungan dengan jumlah penduduk atau perhitungan dengan standar jumlah pendaftar. Untuk menentukan kota haji daerah, pihaknya memungkinkan menggunakan dua metode, mulai dari perhitungan berdasarkan jumlah penduduk atau dari jumlah pendaftar haji. Namun penyelenggara juga harus mengacu pada prinsip keadilan dalam menentukan jumlah kota haji, sehingga dapat mengakomodir semua daerah. Mufti Tamrin melaporkan dari Banda Aceh. Tiada panggilanmu. Sejumlah panti pijat refleksi di Kota Banda Aceh diduga menyalahi ketentuan. Beberapa panti di Tenggarai kerap dijadikan tempat tindak kejahatan termasuk penyalahgunaan narkoba. Kondisi ini mendorong petugas gabungan Satpol PP dan Wilayatul Hisbah WH bersama BNN Kota Banda Aceh menggelar razia. Kelima tempat tersebut berada di kawasan Penayung dan Lamtemen. Dari 5 usaha refleksi yang dirazia, petugas menemukan 5 terapis positif sabu-sabu, 1 pasangan non-muhrim yang diduga bermesum. Petugas melakukan tes urin dan pemeriksaan darah bagi terapis. Dari pemeriksaan tersebut, 5 terapis yang dinyatakan positif menggunakan narkotika jenis sabu-sabu. Para pelaku kemudian dibawa ke kantor Satpol PP WH untuk diproses. Razia ini merupakan lanjutan berdasarkan keterangan dari pelaku sebelumnya yang ditangkap petugas. Kaitannya dengan tadi pagi diamankan oleh warga dan diserahkan ke Polsek Jayabatu. Dan dilaporkan ke Bu Wali, ada beberapa orang terindikasi dia memakai sabu-sabu. Setelah diinterogasi Bu Wali dengan pihak Polsek dari Jayabatu, mereka mengakui bahwa mereka bekerja sebagai terapis ya. Pijat di refleksi yang ada di Banda Aceh. Jadi kaitan dengan hal tersebut karena tempatnya berbeda-beda tapi profesinya sama, maka Bu Wali menginstruksikan ke kami untuk melakukan pengecekan. Pelaksanaan tes urin hari ini kerjasama dengan pemerintah Kota Banda Aceh dan juga atas instruksi dari Ibu Wali Kota Banda Aceh bekerjasama dengan stakeholder yang ada, baik Satpol, baik TNI, Polri, di tempat-tempat refleksi ya, kegiatan refleksi di Kota Banda Aceh. Ada 3 tempat yang sudah kita lakukan pemeriksaan. Pengelola usaha pijat kebugaran dan refleksi diminta tidak melanggar kanun syariat Islam. Jika ditemukan pelanggaran, pemerintah setempat menutup tempat usaha bahkan mencabut izinnya. Tim Liputan melaporkan dari Banda Aceh. Para guru non-aparatur sipil negara non-ASN Raudatul Atfal setingkat Taman Kanak-Kanak, TK dan Madrasah menyambut gembira pencairan insentif tahun 2025. Mereka sudah lama menunggu insentif yang diberikan per 6 bulan. Insentif senilai Rp250.000 per bulan untuk setiap guru non-ASN. Pencairan insentif bagi para guru mulai disalurkan pada Juni 2025 mendatang. Insentif ini akan menjadi pemacu semangat para pendidik non-ASN dalam menjalankan tugas di RA dan madrasah atau sekolah agama Islam. Alhamdulillah merasa bahagia dipedulikan, kan Pak dapat
bantuan dari pemerintah. Menjadi motivasi juga Pak, biar lebih giat lagi, bikin apa lagi lah nanti lah ke depannya. Saat ini tercatat 267 orang guru non-ASN yang mengajar di RA dan madrasah di bawah naungan Kemenak Kota Langsa. Mereka merupakan bagian penting dalam peningkatan mutu pendidikan berbasis keagamaan di daerah. Sistem penyaluran ini langsung dari pusat, langsung ke rekening masing-masing. Kita hanya diminta data dari kita, sudah kita ajukan ke pusat semua. Tinggal menunggu ya pencairan. Karena kalau kita lihat di medsos, mungkin di Juni mereka sudah pencairan. Status penerimaan itu minimal mengajar dia 2 tahun. Nah, setelah 2 tahun mengajar di madrasah, mereka berhak untuk mendapatkan insentif BPNS. Bahkan mereka mengajukan sendiri lewat Simpatika. Dengan insentif tersebut diharapkan kualitas pendidikan di Raudatul Atfal dan madrasah semakin meningkat. Main Munzir melaporkan dari Langsa.